Shalom, selamat hari Minggu, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Semoga kalian tetap semangat dan sehat ya. Siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk ajak papa mamahnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kita buka Alkitabnya. Kita buka Alkitab kita pada Injil Markus. Injil Markus 1 ayat 4 sampai dengan 11. Kita baca sama-sama ya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Nah, setelah kita baca firman Tuhan dari Markus 1 ayat 4 sampai 11 ya. Lalu tema kita pada minggu ini diberi judul harus rendah hati dan tidak boleh sombong. Cerita kita pada minggu hari ini masih ada kaitannya dengan cerita ibu beberapa minggu yang lalu tentang Bapak Yohanes Pembaptis. Tentunya kalian semua juga masih ingat kan siapa Bapak Yohanes Pembaptis itu? Yohanes Pembaptis itu adalah utusan Allah yang diutus Allah untuk membaptis umat Israel yang bertobat dan mengakui dosa-dosanya. Nah, Bapak Yohanes Pembaptis pada waktu itu sedang berada di Sungai Yordan. Di situ dikelilingi oleh banyak umat Israel ya. Lalu Bapak Yohanes mengatakan kepada mereka semua yang ditulis pada ayat yang ke-7. Coba dilihat lagi ya, kita belajar lagi dari ayat yang ke-7, mengatakan bahwa inilah yang diberitakannya. "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Nah, di sini siapa sih yang dimaksud oleh Yohanes Pembaptis bahwa akan datang, setelah Yohanes Pembaptis akan datang seseorang yang lebih berkuasa daripada Yohanes? Sampai-sampai Yohanes membungkuk dan membuka tali kasutnya pun dia tidak layak. Yang dimaksud oleh Bapak Yohanes yaitu Tuhan Yesus. Nah, Yohanes mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah seseorang yang lebih berkuasa. Sampai-sampai diibaratkan apa anak-anak? Yohanes Pembaptis itu membuka tali kasutnya. Tali kasut itu adalah tali sepatu. Yohanes Pembaptis membuka tali sepatunya Tuhan Yesus aja sampai apa? Tidak layak. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu adalah sosok yang sangat lebih sekali berkuasa daripada Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis juga mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis itu membaptis hanya dengan apa anak-anak? Hanya dengan air saja. Sedangkan Yesus nantinya yang akan datang akan membaptis umat manusia dengan Roh Kudus. Nah, setelah itu maka apa? Datanglah Tuhan Yesus untuk menjumpai Yohanes Pembaptis untuk dibaptis di sungai Yordan. Nah, dari cerita yang Ibu sampaikan tadi bisa kita ambil teladan ya, teladan dari dua orang tokoh besar dunia, yaitu yang pertama teladan yang diajarkan oleh siapa anak-anak? Oleh Bapak Yohanes Pembaptis tadi, di mana ia
dia kan tokoh besar juga. Dia banyak sekali membawa jiwa-jiwa yang berdosa untuk diselamatkan, untuk dibaptis. Tetapi apakah dia sombong? Apakah dia merasa dia adalah seorang yang besar, yang aku ini loh membawa banyak jiwa untuk diselamatkan oleh Tuhan? Tetapi dia tidak seperti itu ya. Bapak Yohanes tidak sombong, tetapi dia memberikan teladan bahwa akan datang seseorang yang lebih berkuasa darinya. Maka dia mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah orang yang lebih berkuasa daripada Yohanes Pembaptis tersebut. Jadi dia tidak merasa bahwa Yohanes itu segala-galanya, tetapi ada yang lebih berkuasa, yaitu Tuhan Yesus. Nah, yang kedua, dari Tuhan Yesus sendiri kita juga dapat mengambil teladan tentang kerendah hatian seorang Yesus. Karena Yesus sendiri adalah Tuhan. Yesus sendiri adalah anak Allah. Bahkan Allah pada waktu itu telah hadir dan mengatakan bahwa di ayatnya yang ke-11, demikian firman Tuhan. Lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah, Allah sendiri mengatakan bahwa Yesus adalah putranya, Yesus itu adalah anaknya. Tetapi apakah Tuhan Yesus sombong? Tuhan Yesus merasa bahwa aku anak Allah, aku tidak seperti manusia pada umumnya, aku tidak seperti manusia. Tetapi Tuhan Yesus tidak seperti itu ya anak-anak. Tuhan Yesus tetap rendah hati, bahkan mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dan menyetarakan dirinya seperti halnya seperti manusia biasa, manusia yang berdosa. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah berdosa. Meskipun Tuhan Yesus tidak pernah berdosa, tetapi Tuhan Yesus rela untuk merendahkan dirinya seperti manusia biasa. Nah, dari kedua tokoh tersebut, Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus sendiri, kita dapat belajar bahwa kita harus menjadi anak-anak yang rendah hati. Sekarang contohnya apa ya Bu yang bisa aku lakukan supaya aku menjadi anak-anak yang rendah hati? Nah, Ibu mau kasih contoh ya. Misalnya kalau kalian di sekolah, kalian adalah anak yang pintar, diberi karunia Tuhan kepandaian, diberi karunia Tuhan kepintaran. Apakah kalian harus sombong? Apakah kalian harus merasa lebih dari teman-teman yang lain? Tidak boleh ya. Nah, kita harus menjadi anak yang rendah hati. Contohnya gimana ya? Misalnya kalau kalian pintar di kelas, terus ada temennya yang merasa tidak bisa tentang pelajaran, misalnya pelajaran matematika. Kalian juga harus mau berbagi ilmu. Caranya gimana? Caranya diajari dong temennya. Ini loh aku ajarin cara-cara menyelesaikan soal ini. Nah, seperti itu. Jadi kalian tidak boleh pelit ilmu. Kalian harus mau berbagi kepintaran. Nah, contoh yang lain misalnya apa ya Bu? Nah, contoh yang lain misalnya kalian berprestasi, ikut lomba, prestasi apapun, kalian telah berhasil memenangkan perlombaan, kalian dapat piala, kalian dapat hadiah. Nah, kalian juga tidak boleh sombong, tetapi harus tetap rendah hati untuk selalu ingat bahwa setiap prestasi yang kita dapat, setiap hal yang baik yang kita peroleh, itu semua bersumber dari Allah. Itu semua adalah karunia dari Tuhan. Maka dari itu kita tidak boleh sombong, kita harus selalu rendah hati. Tuhan Yesus saja rendah hati, Yohanes Pembaptis saja rendah hati, apalagi kita yang hanya manusia berdosa, manusia biasa. Segala hal yang baik yang telah terjadi dari hidup kita itu adalah karunia dari Tuhan. Maka sudah selayaknya kita harus rendah hati ya anak-anak. Nah, sekian dulu cerita dari Ibu. Kita tutup dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan
tentang bagaimana kami telah menerima firman-Mu, tentang Tuhan telah memberikan kami teladan kerendah hatian lewat sosok Yesus dan sosok Yohanes Pembaptis. Tuhan berkati agar kami dapat meneladani teladan kerendah hatian dari Tuhan Yesus dan juga Yohanes Pembaptis. Kami serahkan doa ini hanya kepadamu Tuhan Yesus, jadikan kami anak-anak yang baik dan rendah hati. Haleluya, amin. Tetap rendah hati dan tidak boleh sombong. Tuhan memberkati.